Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Feby Adika Lubis di podcastnya KPP Madya Pekanbaru, yaitu Rujak Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Nah, seperti biasa, kawan pajak, kalau saya sudah di sini nggak mungkin saya sendirian ya. Pasti saya ditemani oleh penyuluh-penyuluh dari KPP Madya Pekanbaru yang paling the best. Siapa lagi kalau bukan Bang Azwar Hidayat Nasution dan Kak Nita Siahaan. Halo kakak, say hi dulu. Halo Kak Pebi dan kawan pajak semua. Halo kawan pajak. Sekali Bang Azwar ya. Sehat Bang Azwar, Kak Nita? Alhamdulillah. Nah, kawan pajak, kalau udah ada Kak Nita, Bang Azwar, berarti kita akan ngebahas hal-hal seru seputar perpajakan. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang imbalan bunga. Seru ya Kak ya, kalau imbalan bunga tuh ada yang berbau-bau fulus. Nah, selama ini mungkin kan kawan pajak tuh pasti sudah dengar gitu tentang sanksi berupa bunga yang mana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, bukan hanya mendengar mungkin ya Kak Nita ya, mungkin ada kawan pajak yang sudah menerima atau bentuk dari surat tagihan pajaknya gitu ya. Nah, yang mana tagihan pajaknya ini bersumber dari sanksi bunga dari yang keterlambatan pembayaran pajak gitu ya Kak Nita ya. Nah, menariknya kali ini yang mau kita bahas tuh bukan masalah itunya, tapi tentang imbalan bunganya, yang mana kawan pajak mungkin bisa menerima pembayar dari negara ya Kak Nita ya, bukan hanya membayar gitu ya Kak Nita ya. Nah, berdasarkan azas keadilan dan keseimbangan kawan pajak, wajib pajak atau kawan pajak juga berhak memperoleh imbalan bunga dari DJP sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Nah, pada kesempatan ini kawan pajak kita membahas seluk-beluk imbalan bunga itu apa, bagaimana imbalan bunga atau ketentuan dari peraturan yang terkait tentang imbalan bunga itu. Nah, saya mau langsung nih tanya ke Kak Anita dulu kali ya. Kak Anita, sebelum kita berbicara lebih jauh nih tentang imbalan bunga, mau tahu dong, mungkin ada kawan pajak di rumah yang belum tahu imbalan bunganya apa gitu Kak Nita. Bisa nggak dijelasin tentang pengertian dari imbalan bunga itu sendiri Kak Nita? Baik Kak Pebi. Halo kawan pajak, senang sekali kembali bertemu bersama kami di podcast KPP Madya Pekanbaru. Nah, tadi seperti yang sudah Kak Pebi bilang, kita episode kali ini kita akan membahas imbalan bunga. Nah, imbalan bunga. Jadi seperti ini Kak Pebi. Imbalan bunga ini pada dasarnya itu karena bentuk keadilan pajak. Nah, kita tahu pajak itu kan merupakan kontribusi wajib. Kontribusi wajib sebagai warga negara yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, biasanya pajak itu kan kalau misalnya kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan tepat waktu, itu akan adalah sanksi-sanksi berupa bunga apabila kita mengalami keterlambatan pembayaran ataupun keterlambatan pelaporan. Nah, itu yang dibayarkan dari wajib pajak atau kawan pajak ke negara gitu ya Kak, atas keterlambatan. Oke. Nah, di sisi lain sebagai wajib pajak, selain kewajiban ada juga hak-hak yang dapat diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, hak itu tersebut biasa salah satunya itu hak untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran. Nah, kelebihan pembayaran ini juga bisa karena dilakukan pemeriksaan atau memang pembayaran pajak yang secara berlebih setelah dihitung-hitung saya ada kelebihan pembayaran ini. Nah, dan juga karena adanya sengketa hukum. Jadi kalau dalam perpajakan tuh biasa tuh sengketa hukum karena namanya hukum, ada penafsiran atau dari pihak pajaknya atau fiskusnya itu peraturannya peraturan yang dipakai atau yang digunakan oleh fiskus itu kadang berbeda dengan yang wajib wajib pajak ya. Mungkin fiskusnya pakai pasal sekian. Nah, itu kadang ada sengketa yang sampai keberatan atau ke pengadilan pajak, banding. Nah, itu sengketa-sengketa tersebut. Nah, apabila terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu akan ada kompensasi yang akan diberikan kepada wajib pajak. Nah, salah satu kompensasinya itu imbalan bunga begitu KPB. Jadi ini hak dari wajib pajak
untuk mendapatkan kompensasi imbalan bunga apabila yang tadi itu ada keterlambatan atau ada upaya hukum yang dilakukan wajib pajak. Seperti itu Kak Feby. Seperti itu. Jadi tidak hanya wajib pajak aja yang dikenakan sanksi denda bunga, tapi wajib pajak pun berhak mendapatkan imbalan bunga gitu ya, Bang ya, Kak ya. Nah, sekarang ke Bang Azwar nih, udah gregetan pengen ngobrol nih kayak Bang Azwar nih. Nah, Bang Azwar, sebelum panjang-panjang nih, dasar hukumnya gimana tuh Bang Azwar? Kalau terkait keterlambatan atau imbalan bunga itu dari keterlambatan atau kelebihannya gitu. Dasar hukumnya gimana Bang Azwar? Ya, kalau terkait dasar hukumnya Kak Feby, itu sudah diatur di Undang-Undang KUP dan PP 50 tahun 2022 terkait tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Di sana dijelaskan imbalan bunga ini diberikan atas keterlambatan pembayaran perpajakan dan upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini sendiri itu ada beberapa hal, yaitu terkait adanya keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini terkait dari DJP terlambat menerbitkan putusan untuk pengembalian pembayaran dari wajib pajak ini. Ini kan kalau dari contohnya terkait ada putusan itu kan kalau dari aturannya kan harus dikembalikan 1 bulan sejak terbit. Nah, DJP baru menerbitkan SK putusannya 2 bulan. Nah, itu wajib pajak berhak untuk mendapatkan imbalan bunga. Adanya keterlambatan tadi ya Bang. Keterlambatan penerbitan putusan untuk mengembalikan uangnya. Yang kedua itu terkait keterlambatan atas penerbitan SKP LB, surat ketetapan pajak lebih bayar, sesuai dengan pasal 17B. Juga yang ketiga itu terkait bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan. Itu juga nanti kalau ada kelebihan pembayaran atau SKP LB yang terbit atas itu, nanti wajib pajak juga berhak atas berhak menerima imbalan bunga ya Bang. Yang selanjutnya itu juga terkait upaya hukum upaya hukum keberatan yang diajukan wajib pajak, banding atau peninjauan kembali yang permohonannya dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh kalau banding kan pengadilan, kalau keberatan dari Kanwil. Nah, kalau dikabulkan akan memperoleh imbalan bunga, tapi ada syaratnya juga. SPT yang menjadi dasar penetapan yang diajukan banding ini, ketetapannya itu harus menyatakan lebih bayar. Harus lebih bayar. Berarti bukan langsung ada keterlambatan langsung diterbitkan imbalan bunga, bukan gitu ya Bang ya? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan yang diberikan imbalan bunga juga sebesar kelebihan pembayaran yang disetujui wajib pajak di pembahasan akhir. Ibaratkan kalau contohnya SPT yang disampaikan wajib pajak SPT LB 1M diterbitkan SKP KB 1M, tapi yang disetujui wajib pajak di pembahasan akhir itu 100 juta, nah wajib pajak itu tidak diberikan imbalan bunga. Karena tidak nilai ada, akhir setujunya ya? Iya, karena tidak ada lebih bayar yang disetujui oleh wajib pajak. Terus yang terakhir itu terkait ada permohonan pembetulan, penghapusan atau pembatalan SKP, penghapusan atau pengurangan atau pembatalan sanksi. Pokoknya yang ada pembatalannya, upaya sengketa dari wajib pajak dengan DJP. Dan itu harus ada permohonan dari wajib pajak, itu juga ada kemungkinan mendapatkan imbalan bunga. Berarti si WP-nya harus memohon buat diterbitkannya imbalan bunga gitu ya. Ada permohonan ya, bukan langsung DJP-nya ya. Kalau diketahui sendiri dari DJP, wajib pajak tidak dapat diberikan imbalan bunga. Oh gitu. Berarti wajib pajak yang harus aware sendiri ya bahwa dia melakukan permohonan dulu gitu. Oke, kalau bisa kita ulang tadi Bang Azwar tuh ada 5 penyebab wajib pajak memohonkan imbalan bunga seperti karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
keterlambatan penerbitan SKPLB, keputusan keberatan, keputusan banding, dan peninjauan kembali yang mana mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, menarik ya Bang Azwar ya Kak Nita ya. Kalau misalnya ada bukti permulaan bukper. Upaya hukum yang terkait pembetulan. Pasal 36 kecuali 361A karena 361A tidak ada sengketa di situ antara DJP dan wajib pajak. Gitu. Nah, kalau cerita tentang imbalan bunga ini pasti kawan pajak di rumah kan semangat ya kalau nyangkut imbalan bunga ya Kak Nit ya. Nah, kalau sanksi keterlambatannya kalau sanksi keterlambatan dari wajib pajak itu terlambat kan ada sanksinya ya, ada tarifnya. Nah, kalau untuk tarif dari imbalan bunga ini gimana Kak? Sama atau beda sama yang sanksi? Baik Kak Fibi, terkait dengan tarif imbalan bunga ya. Jadi kalau untuk tarif imbalan bunga terkait dengan keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tarif imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan SKPLB, tarif imbalan bunga atas kelebihan pajak karena pengajuan keberatan, pemohon banding atau peninjauan kembali atas tadi yang disebutkan Bang Azwar itu atas SPT yang menyatakan lebih bayar, itu tarifnya itu akan diberikan sesuai dengan suku bunga acuan. Suku bunga acuan itu yang setiap bulannya diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau yang dulu itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku itu kan yang namanya tarif sanksi atau tarif bunga itu kan sama 2% per bulan. Nah, semenjak Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku, untuk tarif suku bunga acuan itu mengacu kepada ketetapan dari Menteri Keuangan. Jadi kalau itu fleksibel ya di sini fleksibel, pengertian fleksibel di sini sesuai dengan ketetapannya Menteri Keuangan. Jadi tidak ada yang benar-benar tarif itu pasti setiap bulan 1% atau 2%. Bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah-ubah sesuai dengan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Begitu KPP. Jadi untuk tarif itu kembali lagi kepada ketetapan Menteri Keuangan. Nah, tapi kalau untuk perhitungan dari imbalan bunga itu sendiri, kalau secara sederhananya rumus matematikanya itu ya imbalan bunga itu cara penghitungan imbalan bunga itu ya pajak yang lebih bayar dikali dengan tarif bunga per bulannya itu sesuai dengan suku bunga acuannya dikali dengan jumlah bulan. Jumlah bulan sini jumlah bulan keterlambatan. Nah, tapi jumlah bulan keterlambatan ini ada maksimalnya kawan pajak. Tetap itu maksimal 24 bulan. Jadi kalau misalnya keterlambatan itu lebih dari 24 bulan, itu kita tetap mengacu kepada maksimalnya itu tetap 24 bulan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya keterlambatan penerbitan SKP KPP ini, kalau misalnya kan batas waktu penerbitan SKP KPP itu 1 bulan. Nah, kalau misalnya ini ada yang terlewat lebih dari 1 bulan, berarti ada kemungkinan dapat imbalan bunga. Tapi ya perhitungannya sama yang tadi, batas waktunya itu batas penerbitan SKP KPP sampai dengan tanggal penerbitan SKP KPP. Jadi kalau batas waktu penerbitannya itu bulan lalu, penerbitannya bulan ini berarti hanya 1 bulan keterlambatan. Jadi perhitungan bulannya seperti itu. Jadi bukan dari keputusan itu, tapi dari kapan seharusnya SKP KPP tersebut diterbitkan. Dari bulannya itu dihitung dari situ. Gitu juga seperti itu kawan pajak dan KVB. Jadi yang imbalan bunga yang dimohonkan itu kalau keterlambatan pengembalian itu jadi tidak serta-merta ya, tadi kita juga sering menekankan ke wajib pajak tidak serta-merta kalau misalnya ada kelebihan pajak atau putusan banding yang dikabulkan karena pembayaran itu tidak serta-merta dapat imbalan bunga. Jadi kelebihan pajak karena pembayaran itu tidak dapat imbalan bunga. Jadi kelebihan pajak ini atas keputusan keberatan atau putusan banding atau peninjauan kembali itu atas SPT yang lebih bayar, begitu KPP. SPT-nya harus lebih bayar dulu dengan tarif suku bunga acuan. Suku bunga acuan gitu. Baik Kak Nita, udah jelas ya kawan pajak ya. Jadi jika DJP melakukan keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jadi yang seharusnya diterbitkan itu maksimal 1 bulan, tapi belum diterbitkan, itu wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga. Iya. Tapi harus melakukan permohonan. Iya, tapi kita berharap KPP tidak ada yang terlambat. Kita berharap semoga KPP Madya Pekanbaru tidak pernah menerbitkan melakukan terlambat menerbitkan
Pengembalian. Iya Kak Nita, mudah-mudahan ya. Kita berharapnya sama-sama gitu. Nah, tadi juga disebutkan bahwa imbalan bunga bisa terjadi dalam hal DJP terlambat menerbitkan SKP LB. Nah, untuk perhitungan imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKP LB, Kak Nita, Bang Azwar, apakah sama dengan keterlambatan penerbitan SKP KPP yang tadi kita obrolin sebelumnya, Kak? Oh, baik Kak Feby. Jadi kalau untuk SKP LB itu sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 17B ayat 1 itu kan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, kita kembali lagi, memang setelah Cipta Kerja ini banyak perubahan-perubahan di peraturan DJP. Jadi untuk pemeriksaan 17B dari pasal 17B ayat 1, SKP harus diterbitkan paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Nah, sesuai dengan pasal 17B ayat 2 Undang-Undang KUP, apabila dalam 12 bulan belum diterbitkan, paling lama 12 bulan, maka permohonan WP dianggap dikabulkan. Ya, jadi dianggap dikabulkan berarti seluruh permohonan WP sesuai dengan permohonan WP itu dianggap dikabulkan. Nah, paling lama itu 1 bulan setelah jangka waktu dari batas waktu yang 12 bulan itu harus menerbitkan SKP. 1 bulannya itu harus menerbitkan SKP. SKP LB-nya. Jadi si wajib pajak bermohon dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 12 bulan harus sudah ada terbit SKP. SKP. Nah, apabila SKP-nya belum terbit, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Nah, pengkabulan itu 1 bulan semenjak batas waktu 12 bulan itu harus sudah menerbitkan SKP LB. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan, apabila telah melewati jangka waktu 1 bulan, lewat nih sebulan nih, udah 12 bulan, tambah sebulan lagi, masih juga lewat. Nah, itu wajib pajak berhak untuk memperoleh imbalan bunga. Seperti itu. Jadi, kalau cara perhitungannya sama aja, tapi memang yang di sini lebih kepada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan bagaimana si wajib pajak mendapatkan imbalan bunga. Kalau tadi memang keterlambatan dari pengembalian, ini dari permohonan. Kapan waktunya gitu ya? Iya, ya? Timingnya. TikToknya tuh yang mana? Dia bolehnya dari yang mana? Terlambat yang mana gitu ya? Iya, apakah benar, atas sebulannya tadi atau 12 bulannya tadi gitu ya Kak? Iya, tapi yang tadi itu pun saya sebutkan kalau dia 12 bulan harus diterbitkan atau lewat dari situ dianggap dikabulkan, itu tidak berlaku apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Oh, kalau dia bukper ya. Iya. Kalau dia naik diusulkan bukper itu dia nggak bisa lagi. Ya, kalau dia sudah masuk penyidikan dia nggak berhak. Nah, jadi itu dalam artian si WP tidak dibukper, tidak dilakukan penyidikan baru dia berhak. Tapi kalau dia sudah dilakukan penyidikan tidak dapat untuk imbalan bunga. Dia nggak berhak lagi buat memohonkan imbalan bunga tadi. Kalau dia sudah masuk dalam tahap penyidikan begitu. Nah, itu tadi Bang Azwar ya. Nah, aku sekarang ke Bang Azwar lagi nih. Nah, kalau untuk imbalan bunga itu Bang Azwar atas dasar upaya hukum itu gimana Bang Azwar? Baik Kak Feby dan kawan pajak semua, yang terkait imbalan bunga terkait yang berkaitan dengan upaya hukum dari wajib pajak ini hampir sama juga sebenarnya prosesnya dengan SKP LB atau yang sebelumnya. Ini kalau pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali, ini dasarnya yang pertama yang harus jelas dulu itu SPT-nya harus lebih bayar, dan di SPT-nya itu harus bermohon pengembalian atau restitusi. Kalau di SPT-nya LB lebih bayar tapi menyatakan dikompensasikan, wajib pajak tidak berhak. Jadi dia harus SPT LB-nya harus mencentang yang restitusi ya. Kalau dia kompen untuk masa selanjutnya nggak bisa ya? Ya Kak Feby. Nah itu terkait itu untuk perhitungan imbalan bunganya itu dihitung sejak tanggal penerbitan SKP sampai dengan putusan SK keberatan diterbitkan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali diterima oleh KPP yang berwenang untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Tanggal keputusannya, tanggal cap-nya gitu ya? Itu untuk keberatan. Diterima untuk keberatan. Untuk keberatan. Kalau untuk putusan banding atau peninjauan kembali, itu kalau sebelumnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan diucapkan, tapi di undang-undang yang terbaru di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau di PP
tahun 2022-nya dinyatakan sampai dengan diterima oleh KPP yang berwenang menindaklanjuti putusan tersebut. Tanggal terima si putusan itu di Ya. KPP tanggal terimanya tanggal berapa gitu ya, Ya, Bang Azhar ya? maksimal 24 bulan. 24 bulan. Ya, perhitungannya seperti itu. Oke. Nah, ini juga yang dikembalikan itu juga nanti itu hanya maksimal sebesar nilai yang seperti yang saya katakan sebelumnya, itu sebesar yang disetujui wajib pajak di pembahasan akhir. Nah, ada juga pengertian dari wajib pajak yang berbeda. Putusan pengadilannya menyatakan mengabulkan sebagian. Tapi yang contohnya kan SPTLB-nya 6M, diterbitkanlah SKP LB 1M. Yeah. Yang disetujui WP di pembahasan akhir tetap lebih bayar 6M. Nah, putusan pengadilan menyatakan lebih bayarnya jadi mengabulkan sebagian, lebih bayarnya jadi 3M. Itu yang menjadi dasar pengembalian imbalan bunga itu dari 3M dikurang 1M. Itu 2M-nya. Ya. Selisihnya ya, Bang. Ya, itu yang menjadi nilai dasar untuk pengembalian. Nah, ada beberapa WP yang pendapat dari WP menyatakan ya yang harusnya menjadi dasar imbalan bunga itu sebesar yang dia setujui. 6M tadi harusnya menurut WP ya. Padahal putusannya SKP mengabulkan tersebut sebagian. Masih belum sebesar yang diinginkan dia. Gitu. Nah, kalau gitu Bang Azhar, kan tadi kan Bang Azhar bilang nih bahwa atas upaya hukum yang mendapatkan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, permohonan peninjauan kembali itu kan terkait SPT yang menyatakan lebih bayar ya Bang ya. Ya. Nah, itu bukan untuk seluruh SPT ya Bang? Bukan. Kalau SPT awalnya SPT-nya pun lebih bayar, tapi di SPT-nya tidak dicentang pengembalian atau restitusi. Dia tidak berhak untuk imbalan bunga. Bukan asal SPTLB aja gitu ya. Pokoknya kalau dia restitusi oke gitu ya. Oke gitu. Nah, kan seperti yang dijelaskan di awal Kak Pebi, kan ada satu lagi yang berhak untuk permohonan yang berhak untuk dapat imbalan bunga, yaitu terkait jika wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP, pengurangan atau pembatalan STP, itu kan yang kalau jika dikabulkan sebagian atau seluruhnya, itu kan wajib pajak juga berhak untuk mendapatkan imbalan bunga sebesar yang sebesar yang disetujui di SK putusan dari DJP-nya. Contohnya kan STP-nya 1 juta, wajib pajak bayar 1 juta. Udah bayar ya? Nah, keluar putusan penghapusan atau pembatalan STP-nya, rupanya yang disetujui setengah, jadi 500. Nah, dasarnya ya 500 itu. Selisihnya 500 itu yang boleh jadi dasar untuk imbalan bunganya dihitung gitu ya, Bang? Iya, Kak Pebi. Tapi kalau dibatalkan oleh DJP, berarti dia dari 1 juta itu berhak dapat imbalan bunga. Kalau dibatalkan secara seluruhnya baru dari 1 juta penghitungan imbalan bunganya. Dasarnya. Tadi pakai tarif yang tadi ya kan yang sesuai fluktuatif tadi suku bunga. Oke. Nah, kalau untuk mendapatkan imbalan bunga ini Kanit caranya gimana? Nah, syarat dan ketentuan berlakunya itu apa Kanit? Ada bintangnya ini. Ada bintangnya di bawah dia kecil biasanya. Jadi kalau ada promo tetap ada bintang, ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan. Ya, nah tadi sudah disebutkan bagaimana caranya bermohon. Bermohon. Nah, itu yang paling nomor 1 tuh bermohon. Jadi permohonan itu disampaikan secara tertulis langsung ke KPP ataupun melalui pos dengan bukti pengiriman atau melalui ekspedisi yang ada bukti pengirimannya. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa dimohonkan di KPP terdaftar atau di tempat di mana PKP dikukuhkan terkait dengan misalnya PPN-nya ya. Jadi bisa tempat PKP dikukuhkan. Jadi sesuai dengan pasal 111 PMK 18 tahun 2021, permohonan imbalan bunga ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
oleh KPP. Jadi Iya. kalau WP mengajukan permohonan imbalan bunga tergantung diterima KPP-nya kapan. Nah, dari tanggal itulah 1 bulan lah prosesnya harus sudah ada putusan dari iya. KPP atas permohonan permohonan itu Iya. ya. Jadi kalau dulu kan kita kembali lagi nih Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali sih perubahan-perubahan dasar. Kalau dulu kan kalau wajib pajak permohonan imbalan bunga tidak ada batas waktunya tuh. Jadi kadang WP ini banyak mengeluh kepastiannya kami kapan kami dapat imbalan bunga, dapat data atau tidak. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dijelaskan lagi di pasal 111 untuk permohonan imbalan bunga itu wajib diselesaikan itu 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Jadi diterima lengkap tetapi ya kawan pajak ya. Jadi kalau bermohon tapi permohonan tidak lengkap itu tidak dihitung. Jadi sejak KPP menyatakan permohonannya sudah lengkap begitu KPP. Di mana tadi Kak permohonan lengkap itu ada Di PMK, PMK 18 tahun 2021 pasal 111. pasal 111 kawan pajak. Bisa dibuka-buka di situ ya. Nanti syaratnya apa? Syarat ketentuan berlakunya apa? Bintang-bintangnya bisa Bintangnya dicek apa? lagi nanti Oke. terkait di aturan yang terkait. Oke. Terus Ya seperti itu KPP. Jadi dimohonkan jangka waktunya 1 bulan di KPP terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan. dikukuhkan. Iya. Oke. Berarti kan kalau wajib pajak tuh ngajuin imbalan bunga, dia dalam waktu 1 bulan itu permohonannya harus diterima, harus sudah mendapatkan putusannya gimana KPP mau nerima, mau menolak gitu ya Kak ya. Harus ada balasan lah, pantun kayak pantun ya. Harus dibalas pantunnya. Oke. Iya, jadi kalau misalnya permohonan tersebut diterima nih, misalnya diterima nih, terima. Nah, nanti Polri di wajib pajaknya ya, bukan di DJP-nya pasti ya. Mengapa ada gua? Ada uang keluar lagi ya. Kerugian negara ini. Jadi itu nanti DJP akan menerbitkan SKPIB namanya. Jadi itu surat keputusan pemberian imbalan bunga. Itu apabila diterima permohonannya. Nah, apabila permohonan tidak diterima, nanti wajib pajak juga akan diterbitkan pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan. Oh, ada ya Kak? Ada. Bisa juga ditolak berarti Jadi kan? bukan berarti kalau misalnya tidak ada jawaban, ditolak. Nah, berarti kalau diterima atau ditolak itu nanti tetap akan ada pemberitahuan. Ada notifnya ya. Ada. Iya. Jadi ada kepastiannya. ada kepastian. Nggak digantung ya. Iya. Nggak kayak KPP. Kebiasaan digantung nih kayaknya saya. Oke. Kalau gitu, nah untuk batas waktu pengajuan permohonannya, aku mau ke Bang Azwar sekarang. Atas permohonan imbalan bunga itu Bang Azwar batasannya ada nggak? Mungkin Bang Azwar bantu kita jelasin. Digantung berapa lama Bang Digantung. Baik Kak Pebi dan kawan pajak semua, kalau menurut PMK 18 tahun 2021 sendiri itu batas waktu untuk pengajuan permohonannya itu tidak ada dijelaskan. Jadi kapanpun wajib pajak mau mengajukan permohonan, asalkan dasarnya sudah ada dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan PMK 18 tahun 2021 tadi. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan imbalan bunga. Contohnya ada putusan SK keberatan lah, contohnya kan SK keberatan yang mengabulkan seluruhnya permohonan wajib pajak. Nah, wajib pajak harusnya kan kalau bagusnya kan ini mengajukan langsung permohonan imbalan bunga. Nah, wajib pajak masih punya banyak duit nih, lagi untung besar dia, jadi dia lagi tidak butuh duit. Wajib pajak tersebut belum mau mengajukan permohonan imbalan bunga. Ntar aja lah gitu ya. Nah, ketika dia butuh 3 tahun kemudian dia boleh mengajukan permohonan imbalan bunga atas putusan SK keberatan. Berarti nggak ada batas waktunya ya? Bukan tidak ada, belum diatur kayaknya. Belum diatur. Belum diatur. Boleh kapan inget aja ya. Tapi yang jelas kalau di aturan di undang-undang kita sendiri kan menyatakan daluarsa itu 5 tahun. 5 tahun. Cuman ya tapi belum ada tertulisnya. Ini belum ada tertulis. Contoh kalau kayak tagihan STP atau SKP kan itu daluarsanya kan 5 tahun. 5 tahun ya Bang ya. Berarti kapan aja ya, belum ada aturan lebih lanjutnya. Oke Bang Azwar. Nah, kalau dari penjelasan Bang Azwar dan Kak Nita tadi kawan pajak, memang aturan imbalan bunga ini sebagai bentuk azas keadilan ya Kak ya. Jadi nggak wajib pajaknya aja yang harus bayar bunga, tapi wajib pajak pun dapat berhak apabila memang memenuhi ketentuan yang berlaku tadi. Nah, kalau kriterianya
memenuhi syarat, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan, bahkan harus mengajukan permohonan apabila ingin mendapatkan haknya berupa imbalan bunga ya Kak ya. Nah, baiklah, cukup jelas sekali ya rasanya penjelasan dari kakak kita dan abang kita ini tadi, kawan pajak. Nah, terima kasih atas pencerahannya Kak Anita, Bang Azwar. Semoga kawan pajak, apa yang disampaikan oleh Kak Anita dan Bang Azwar ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua, dan semoga di next podcast kita akan ngebahas hal-hal yang gak kalah menarik dari ini. Ditunggu aja kawan pajak. Terima kasih Kak Anita, Bang Azwar. Mohon maaf kawan pajak semua apabila dalam penyampaian materi ini kami melakukan kesalahan atau ada hal-hal yang tidak disengaja. Percayalah itu nggak disengaja, nggak ada yang disengaja ya Kak Anita ya, nggak ada niat buruk sekalipun. Dan juga bagi kawan pajak semua, kita KPP Madya Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban dari kawan pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan kami sampaikan kembali bahwasannya segala pelayanan yang diberikan oleh KPP Madya Pekanbaru adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, dari episode kali ini mohon maaf apabila dari kami bertiga, saya sebagai moderator dan Kak Anita sebagai Bang Azwar sebagai pengisi acaranya melakukan kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak sengaja, tapi percayalah itu tidak ada niat buat disengaja ya Bang ya. Abang ada nggak Bang? Tidak ada. nggak ada niat buat disengaja. Baiklah, kita ketemu di podcast kita selanjutnya dengan materi dan tema-tema yang nggak kalah menarik dari yang sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Rumpi pajak.